Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu mengidam-idamkan anak yang saleh dan salehah, ya, keturunan yang saleh dan salehah. Karena bagaimanapun istilahnya kondisi kita mungkin penuh kekurangan, ya. Mungkin karena masa muda kita yang penuh dengan masa kelam, ya, atau istilahnya hijrahnya terlambat, ya. Tetapi siapapun dari orang tua tentunya pasti menginginkan anaknya adalah menjadi anak yang saleh. Dan itulah sudah menjadi tanggung jawab kita pula untuk mendidiknya. Karena memang ma'asyiral muslimin kita tahu bahwa investasi yang paling bermanfaat adalah investasi anak ini. Ya, apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang akan berbangga di hadapan anbiya atau nabi-nabi yang lain adalah dengan banyaknya keturunan, banyaknya umat. Tentu ini adalah dari kita atau umatnya yang menghasilkan banyak keturunan, anak-anak yang saleh, yang salehah. Akan Nabi SAW akan berbangga dengan ini. Dan tentu orang tua pun lebih berbangga lagi dengan adanya anak-anak yang saleh, karena tentu pengaruhnya, hasilnya juga bermanfaat bagi mereka meskipun mereka telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini, bahwa keutamaan mereka sangat besar, ya. Kehadiran mereka meskipun kita sudah meninggal dunia. Di mana di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan bahwa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segalanya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Betapa bahagianya orang tua yang sudah istirahat di kuburnya, tetapi dia memiliki investasi anak-anak yang saleh yang telah mendidiknya dengan jerih payahnya, dengan usahanya, dengan kekayaannya, ya. Maka dia meskipun telah dikubur, istirahat di kuburnya, tapi masih mengalir doa-doa istighfar dari anaknya. Dan ini sangat bermanfaat. Karena orang memberikan ampunan atau memintakan ampun untuk orang lain itu biasanya mungkin tidak batas waktu yang lama. Tapi kalau anaknya yang bagian dari kekayaan dirinya, ya, sebenarnya, ya, yang bagian dari harta sebenarnya ini, kekayaan yang paling berharga adalah anak yang saleh. Maka anaknya ini akan mendoakannya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan tidak mungkin hanya sehari 2 hari, mungkin bahkan minimal. Kalau anak yang soleh itu tahu bahwa mendoakan orang tua itu minimal 5 kali sehari. Dalam setiap istilahnya sholat, dalam setiap setelah sholatnya, atau mungkin dalam doa-doa waktu-waktu yang mustajab, dia akan mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa yang lainnya, agar Allah memberikan ampunan kepada orang tuanya, agar Allah mengampuni kedua orang tuanya. Demikian, Masya Allah, anak-anak yang soleh pasti perhatian kepada anaknya. Kita katakan tadi, ma'asyiral muslimin, bahwa anak itu investasi sebenarnya, aset atau harta yang berharga, yang sangat besar. Karena Nabi pernah mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah jerih payah kalian. Subhanallah, aset kalian, investasi kalian, harta kekayaan kalian. Kenapa kita mengatakan bahwa anak-anak itu aset, investasi yang besar? Karena Nabi yang telah menyebutkan, inna auladakum min kasbikum, ya. Maka sebagaimana dalam surat Al-Balad, ya, yang dalam surat Abu Lahab, ya, Al-Lahab. Kita lihat dalam surat Al-Lahab, sebagaimana dalam surat Al-Lahab, kita tahu di sana disebutkan antara mal dan kasab. Maka para ulama menyebutkan bahwa kasab itu yang dimaksud adalah anak keturunan. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Berarti tidak bermanfaat hartanya dan wa ma kasab.
Di sini disebutkan dibedakan. Ada mal dan kasab. Maka para ulama mengatakan mal itu maksudnya hartanya dan kasab tidak mungkin adalah harta lagi. Tapi kasab di sini maksudnya adalah anak keturunannya. Bahwa hartanya Abu Lahab dan anak keturunannya tidak bermanfaat karena dia telah meninggal dalam kondisi kafir. Demikian ya kepada orang-orang kafir secara umum, bahwa kalau dia kafir, meninggal dalam kondisi kafir, maka doa anaknya tidak bisa. Bahkan dilarang orang mukmin mendoakan orang kafir, meskipun orang tuanya sendiri. Bagaimana dalam hadis yang ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala meninggalnya Abu Thalib ya. Maka Nabi ingin memintakan ampun untuk pamannya ini. Berusaha ingin memintakan ampun untuk pamannya ini. Karena bagaimanapun itu pamannya. Karena paman itu posisi seperti bapaknya sendiri. Karena paman dari pihak bapak itu seperti bapaknya sendiri. Maka tentu kecintaan Nabi apalagi yang telah dipelihara oleh pamannya Abu Thalib ini sangat besar. Tetapi apalah daya, karena meninggal dalam kondisi kafir tentu Allah melarangnya. Maka nabi Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba. Tidak sepatutnya bagi Nabi, tidak pula sepatutnya bagi orang-orang beriman. Kita, bagi orang-orang umatnya Nabi SAW yang beriman, maka tidak patut bagi mereka pula untuk mendoakan ampun untuk keluarganya, walau kanu ulul qurba, meskipun kerabat dekatnya. Mendoakan mereka meskipun kerabatnya tidak boleh. Ya. Maka ini berlaku larangan ini termasuk kepada kita, ya. Bukan hanya kepada Nabi, tapi juga orang-orang beriman setelahnya. Jadi dilarang untuk mendoakan ampun bagi orang-orang musyrik atau yang meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik. Waliyadzubillah. Maka beruntunglah yang masih orang tuanya hidup, setidaknya meninggal nantinya berharap agar jangan sampai meninggal dalam kondisi kafir. Meninggalnya dalam kondisi muslim minimalnya, sehingga kita bisa memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meraih hasil ini semua adalah orang tuanya. Bahwa kesolehan anak memang pengaruh besar kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya telah terkubur. Nabi SAW pernah mengatakan, wa inna ahadakum laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan diangkat derajatnya di surga. Apa kata Nabi? Wa inna ahadakum laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian diangkat derajatnya di surga. Sampai orang ini mengatakan, anna lihadihi, kok saya bisa merasakan ini semua? Kok bisa saya bisa mendapatkan ini semua? Ya, jadi derajat dia mungkin naik terus di surga, tinggi dan tinggi terus, ya. Sedangkan amal dia mungkin biasa. Di mata dia mengamalkan amal kesolehan, tapi hal-hal yang biasa, suatu yang mungkin dipandang sepele, tapi ternyata dia punya aset yang besar, investasi yang besar, yaitu anak yang saleh. Apa kata Nabi SAW? Atau dalam hadis ini dilanjutkan apa jawabannya? Listighfari wala dikalak. Akan dikatakan pada orang ini, dijawab bahwa karena istighfar anakmu untukmu, istighfari wala dikalak. Maka berharaplah ya agar Anda bisa mendapatkan pahala yang besar, ampunan yang besar ya dari mereka. Istighfari wala dikalak ya. Maka ma'asyiral muslimin, beruntung sekali orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, keluarga yang saleh ya, yang keturunan yang saleh dan salehah. Maka sungguhnya mereka adalah investasi, bahkan aset yang berharga, lebih berharga dari apa yang dia miliki dari dunia, lebih berharga dan lebih bermanfaat dari apa yang dia miliki dari kekayaan dunianya. Karena sesungguhnya ini adalah harta yang asli, kekayaan yang hakiki, yang investasi yang hakiki, lebih bermanfaat daripada dunia-dunia yang dia miliki. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.